Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara dulur-dulur mau nani Sirawoto dimanapun berada. Sekarang ini hari terakhir saya di Bogor ya, Bang. Iya, hari terakhir ini di Bogor. Jadi sebelum kita berangkat, kita kasih dia juga pertanyaan panas biar dia agak Aduh. ya, yang pertama perkenalan dulu, Bang. Kenalkan. Oke, Biar kenalan. sekali bisa kenal Abang. Waduh. Pernah ya, sebelumnya salam Jinso. Saya Muhammad Irga dari cabang Bogor Raya angkatan 130. Itu saja. Dari Ranting Gunung Putri. Ranting Gunung Putri. Ketua rantingnya siapa? Ketua rantingnya saat ini Mas Andi. Mas Andi. Kirain udah nggak kenal ketua ranting. Masih kenal dong. harus kenal. Oke. Terus hari ini kita mau bahas apa nih, Bang? Sesuatu yang panas kan? Oke, jadi kemarin kan saya saudara-saudara yang pernah selalu ikuti channel saya pasti tahu ya, kemarin kan saya sudah pernah bahas apa namanya, ilmu hipnosis Ya, ilmu hipnosis. Itu bisa disebut tergolong ilmu apa enggak sih? Apa sebutannya apa biasanya? Ilmu hipnosis. Ilmu hipnosis. Ilmu itu berhubungan sama tenaga dalam enggak sih? Oke, kita kasih tunjuk dulu biar orang-orang yang penonton saya, saudara-saudara bisa tahu bahwa betul-betul jadi dia ini udah pernah ikut apa pelatihan ya? Pelatihan hipnosis. Pelatihan hipnosis. Ini ada panduan self hipnosis. Jadi banyak buku di sini nih. Saya pusing bacanya. Ini ada juga nih. Ada dasar-dasar hipnosisnya. Terus mana sertifikatnya? Udah kamu buang? Oh. Ada. Ini saya punya sertifikat ini. Oke, sertifikatnya apa? Profesional hipnoterapi. Berarti kamu udah profesional nih sekarang? Ya. Karena udah punya sertifikatnya ya? Sertifikat, di situ ada advance dan juga basic. Basic. Jadi ada berapa nih? Ada 3, ada basic, ada advance, dan profesional. Oke. Sama ini apa nih? Ini gabungan itu, gabungan. Ya. Oke, jadi ini buktikan ya. Wah, kamu bisa membahas tentang hipnosis. Kita ambil yang ringan-ringan saja, soalnya otakku nggak sampai nih. Oke, kita bahas yang ringan saja, walaupun sedikit panas ini kayaknya. Aku mau pertanyaan yang paling dasar aja. Pengertian dulu, kita mulai dari dasar. Apa itu hipnosis? Oke, hipnosis itu suatu bidang ilmu yang dia lebih berfokus pada pengendalian alam bawah sadar. Jadi hipnosis itu yang orang tahu kan selalu dengan sugesti-sugesti masuk di alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar. Jadi hipnosis itu lebih bergerak, lebih fokus kepada pikiran seseorang gitu, memfokuskan pada pikiran seseorang. Simpelnya seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mau bergabung di suatu pelatihan atau itu yayasan ya? Pelatihan. Sertifikasi. Nggak paham saya. Itu kita belajarnya pasti lebih dalam ya, pengertiannya lebih dalam lagi. Lebih dalam dan lebih kompleks. Oke, siap. Ini kan Abang belajarnya hipnosis dan ikut juga silat IKS. Nah, kemarin kan sempat ada pembahasan yang ini soal gini-gini ya. Oke. Ilmu IKS itu kan ada percaya adanya tenaga dalam. Ya. Oke. Kira-kira di hipnosis itu ada nggak? Oh ya, kita mulai dulu. Perbedaan antara tenaga dalam dan hipnosis itu apa, Pak? Kalau menurut pemahaman atau pengalaman yang sudah Bapak belajar di dunia dua ini? Sebenarnya antara hipnosis dengan tenaga dalam itu perbedaannya sangat tipis menurut saya. Sangat tipis. Bahkan terkadang kegiatan-kegiatan yang bersifat tenaga dalam itu menjadi satu bagian dari hipnosis. Kegiatan fenomena hipnosis. Jadi tenaga dalam berarti dari tenaga dalam dulu baru ke hipnosis, atau dari hipnosis dulu baru ke tenaga dalam nih urutannya? Jadi kalau untuk tenaga dalam itu sebenarnya itu mirip seperti hipnosis namun bukan gitu. Mirip seperti hipnosis namun bukan. Jadi perbedaan yang lebih ini apa ya? Kalau hipnosis itu sebenarnya lebih apa ya? Dia itu lebih fokus pada kan pengendalian pikiran, penanaman sugesti-sugesti baru ya kan yang bersifat positif.
ya kan. Kalau tenaga dalam itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Contoh bersifat positif dari hipnosis itu apa? Maksudnya yang penanaman itu tadi ya? Penanaman itu, contoh positif dari hipnosis itu seperti misalnya ada seseorang yang mengalami satu fobia, itu kan bisa dihipnosis. Namanya ini terapinya hipnoterapi namanya. Hipnoterapi. Jadi misalnya ada orang yang mengalami fobia, ya kan, berarti kan dia dalam diri itu merasa ada satu ketakutan yang berlebihan, ya kan. Nah itu bisa contohnya fobia ketinggian gitu. Ya, fobia ketinggian itu bisa di hipnosis, ya kan, atau diterapi dengan terapi hipnoterapi. Apakah itu tingkat kesembuhannya itu, atau ya tingkat kesembuhan ya? Itu berapa persen kira-kira? Kalau untuk tingkat kesembuhan itu bersifatnya mungkin lebih ke bagaimana si pasien ini fokus. Karena hipnoterapi ini itu kan terjadi antara dua pihak, ya kan, antara kemauan dari pasien, keinginan dari pasien, dan dibantu oleh seorang terapis begitu. Jadi untuk kesembuhan, saya pikir kesembuhan hipnoterapis itu juga ada yang bertahap. Misalnya contoh dia ketakutannya ini apakah efeknya dari masa lalu yang memang sudah mendalam, ya kan, atau yang baru-baru. Biasanya kalau baru-baru itu bisa lebih cepat, kalau yang dalam biasanya butuh proses agak lama. Kalau misalnya bawaan dari lahir itu saya pikir itu misalnya orang fobia ketinggian itu kan ada yang bawaan dari lahir kan? Karena emang dia takut. Selama yang saya alami, suatu fobia itu tidak ada yang dari lahir. Tidak ada lahir. Jadi dia misalnya mengalami satu kejadian yang menakutkan, akhirnya di kemudian hari dia mengalami satu ketakutan yang berlebihan. Dia pernah jatuh dari atas pohon kan? Ya. Jadi dia takut ketinggian. Gitu ya? Bisa itu efek dari pikiran seseorang. Berarti dia masuk ke trauma gitu, trauma kecelakaan. Iya, trauma. Ya, itu kan fobia itu termasuk satu trauma mungkin, dan itu lebih sifatnya lebih lebih berlebihan gitu, ketakutan yang berlebihan gitu. Padahal tidak apa-apa gitu. Padahal tidak semua hal yang dia takuti itu ya memang harus ditakuti gitu. Karena kalau misalnya suatu ketinggian itu ditakuti, kan ada orang yang terjun tidak takut. Itu kan hanya pikiran dia saja. Berarti itu dilatih pikirannya ya, supaya berpikir positif gitu. Betul. Tadi kita bahasnya perbedaan ya? Perbedaan. Terus tadi kan bilangnya beda-beda tipis. Mirip. Terus tingkat kemiripannya itu di mana? Kemiripannya itu antara tenaga dalam dan hipnosis ya. Jadi kalau hipnosis itu dia kan lebih pada sugesti-sugesti yang ditanamkan pada seseorang, ya kan. Nah, tenaga dalam ini juga itu kan banyak yang kita lihat itu tenaga dalam itu lebih pada keyakinan kan. Misalnya dia meyakini bahwa dia kuat bisa gitu. Kalau dia yakini itu kan pasti akan akan kuat badannya. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin, ya tidak akan kuat gitu. Walaupun dibantu dengan teknik-teknik. Selain teknik, keyakinan itu berpengaruh pada suatu fenomena tenaga dalam itu. Begitu. Makanya dibilang agak-agak mirip. Tuh. Berarti hipnosis itu juga harus yakin. Iya, hipnosis pertama itu harus ada keyakinan dari terapis dan keyakinan dari yang mau diterapi. Berarti kalau misalnya kamu mau hipnosis saya dan saya tidak mau, menolak, itu tidak bisa ya? Saya blok. Ya, betul. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada persetujuan. Karena kalau hipnosis itu harus ada persetujuan dari dua belah pihak. Karena di hipnosis itu antara pihak satu dan pihak kedua itu sama-sama subjek. Sama-sama subjek. Sama-sama subjek. Tidak ada yang objek. Tidak ada yang objek. Oke. Gitu. Terus Gundam apa namanya? Gundam itu gimana? Gendam. Gendam. Ya, maksud saya gendam itu gimana ya? Jadi itu kan termasuk hipnosis juga kan? Atau bukan? Tidak. Itu berbeda. Oh, Jadi berbeda lagi. Banyak orang menyamakan antara gendam dengan hipnosis. Iya. Akhirnya berefek citra hipnosis itu jelek jadinya. Padahal itu tidak. Jadi kan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, hipnosis itu menganggap dua pihak itu sebagai subjek. Sebagai subjek. Contoh kan yang tadi saya bilang bahwa ketika Mbah Pati mau dihipnotis tapi menolak, ya kan? Berarti tidak bisa karena diblok secara itu di mental block. Diblok dalam pikirannya Mbah Pati, saya tidak mau dihipnosis.
Tapi kalau gendam itu dia Contohnya disuruh pikir lautan luas sama lah pikir cewek gitu beda kan? nah beda gitu. Contoh kan kayak salah satu sugesti, ya salah satu iya, sugesti paham. hipnosis itu kan misalnya bayangkan tempat yang indah misalnya. Bayangkan tempat yang indah seperti yang kamu sukai. Ya kan itu kan sifatnya umum. Yang sukai belum tentu saya sukai kan ibarat gitu kan. Oke. Nah, makanya kalau hipnosis itu tidak menggiring pada terapisnya, tapi lebih condong ke subjeknya atau yang mau diterapi. Jadi dia hanya si terapis ini hanya membimbing, semua itu tergantung pada fokus dan konsentrasi dari orangnya yang mau di hipnosis atau di hipnoterapi begitu. Oke. Berarti kalau gendam Gendam itu yang tadi. ya, itu hipnosis. Kalau gendam itu dia mungkin lebih condong kepada, ini pemahaman saya ya, itu lebih condong kepada kayak ilmu magnetisme. Karena gendam itu menjadikan objek satunya atau dari Si korban lah kasarnya. dari dua orang yang berbeda itu salah satunya dijadikan objek. Jadi dijadikan target. Jadi secara sepihak. Kalau hipnosis kan atas persetujuan dua pihak. Kalau gendam itu tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi sepihak tak bisa itu. Tapi ilmunya terapi juga dong. Oh, hipnosis juga dong. Betul. Tapi gendam itu tidak masuk dalam hipnosis, dia masuk dalam teknik magnetisme. Oh, mungkin secara kasarnya tuh. Secara kasat mata mungkin mirip-mirip. Mirip-mirip berarti kayak misalnya hipnosis putih, Hipnosis hitam. Ini istilah baru yang kita pakai nanti iya. ditangkap kok. Tapi nggak ada hipnosis merah ya. Ya. Aduh, orang itu memang. Tidak ada hipnosis merah. Tidak ada hipnosis merah betul. Rambut merah ada ya? Ada. Ini rambut biru. Rambut biru. Jadi kalau saya cat rambut Hipnosis biru. Hipnosis biru. Hipnotis biru. Hipnotis biru. Gitu. Gitu ya. Oke. Langsung lanjut. Lanjut tapi kedengaran nanti. Cut dulu aja bisa kan nggak? Bisa. Cut dulu aja. Ini kita lanjut yang tadi gendam. Oke. Jadi gendam itu seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, saya kira gendam itu pakai makhluk halus dimasukin gitu. Si objek gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa kan katanya istilah gendam itu lebih banyak ke magis ya kan atau makhluk halus atau Kan apa? Gendam itu lebih ke magis. Enggak. Jadi kan banyak orang yang bilang gendam itu magis ya kan. Kalau selain yang menuduh itu gendam itu adalah hipnotis atau hipnosis, ada juga yang bilang kalau gendam itu berhubungan dengan hal-hal yang mistis atau enggak magis. Sebenarnya menurut pendapat kamu sendiri itu masuk ke magis enggak? Sebenarnya kalau gendam menurut saya tidak magis. Karena itu bagian itu suatu teknik sebenarnya. Yang bilang magis itu biasanya nggak paham kalau itu teknik gitu. Itu Bukan teknik hipnosis tapi teknik magnetisme. Pihak keduanya dijadikan objek bukan sama-sama subjek gitu. Betul. Siap. Oke, nah selain tenaga dalam saya juga penasaran nih. Karena kebetulan di IKS itu kan ada kerohaniannya, bimbingan kerohaniannya. Ya. Di antara kerohanian dengan hipnosis itu ada kesamaan nggak? Atau gini aja, orang hipnosis itu percaya nggak tentang adanya kerohanian itu? Kalau orang hipnosis itu sebenarnya antara kerohanian dengan hipnosis ya kan dalam hal ini yang berhubungan dengan doa-doa gitu. Masuk ke agama lah. Masuk ke agama gitu. Kalau kita bicara secara antropologi atau masyarakat Indonesia yang jelas kita kan berketuhanan kan. Harus kan. Jika warga Indonesia harus punya Tuhan ya. Kita harus berketuhanan. Namun konteksnya kalau dari sejarah banyak beberapa tokoh sebelumnya itu kan yang memang tanda kutip ateis atau tidak terlalu percaya dengan Tuhan. Jadi kalau untuk kerohanian ini sebenarnya itu balik lagi kepada personal. Apakah dia menjadikan ilmu hipnosis untuk lebih condong ke agama atau lebih condong ke umum saja? Soalnya kalau setahu saya itu kan orang hipnosis itu kan kurang percaya ke hal-hal gaib kan? Ya, hal-hal gaib. Berarti dia larinya ke tadi yang tidak percaya adanya Tuhan mungkin. Kalau di luar kalau di Indonesia saya tidak tahu. Tapi kalau di luar Indonesia kayaknya banyak yang ateis ya.
banyak. Iya kan? Iya. Yang seorang hipnotis itu pasti dia banyak yang ateis kayaknya sih. Itu Iya. nanti saya baca lagi. Kita kayaknya. baca lagi. Ya. Oke. Karena dia kan tidak terlalu apa ya, hal-hal gaib itu dia tidak terlalu percaya kalau untuk lebih ke Metafisik dan imajiner. Imajiner. Imajiner begitu. Jadi bagaimana menurut abang kerohanian dengan hipnosis itu sama atau perbedaannya apa, kesamaannya apa? Coba dijelaskan sedikit aja. Kalau kita bicara konteksnya kerohanian ini dalam konteks IKS misalnya, ya kan? IKS misalnya. IKS kerohanian IKS itu kan kita ini kan bagaimana kita menguatkan keyakinan kita, kepercayaan kita dengan Tuhan. Ya. Ya, ibaratnya begitupun dengan hipnosis. Hipnosis ini kan sugesti. Berarti berdasarkan keyakinan juga dari diri kita, gitu kan. Jadi sebenarnya hubungan antara misalnya kerohanian dengan hipnosis itu sebenarnya ada satu hubungan yang memang sejalur gitu. Sejalur itu seperti ya kerohanian didasari dengan keyakinan, hipnosis juga didasari dengan keyakinan, begitu. Seperti itu. Gitu. Kalau perbedaannya ada tidak kira-kira? Kalau perbedaannya mungkin tipis. Karena kalau misalnya kerohanian itu kan cara ibadahnya secara sakral lah, ada ini ya. Kayak misalnya kerohanian itu apa? Kita berdoa itu kan sifatnya kayak tenang, tapi hipnotis juga sama ya? Sama. Hipnosis juga sama. Iya. Relax. Konsentrasi dan fokus. Oke, kenapa saya jadi bingung ya? Oke. Intinya ya teman-teman yang mau belajar boleh juga ya. Boleh, sangat. Jadi kita perbanyak ilmu gitu. Perbanyak ilmu. Sebagai apa ya? Untuk apa? Bekal. Betul. Sebenarnya belajar bukan berarti kita untuk menjadi ahli kemudian kita jadi pesulap. Nah, kan? Iya kan? Betul. Iya. Jadi jangan dengan ini kemudian kamu bilang yang itu salah. Ya. Jangan dengan yang itu kemudian kamu bilang yang ini salah. Betul. Ya, saya rasa orang punya pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda. Mungkin itu ya. Ya. Oke, jadi mungkin dari pertanyaan tadi ada yang mau kamu sampaikan selain yang saya tanya, mungkin dari di dunia hipnosis itu kamu ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, saudara-saudara mungkin? Sebenarnya saya sedikit sharing ya dengan hipnosis ini. Hipnosis ini kan sebenarnya ilmu yang sangat banyak manfaatnya. Dalam hal ini bidangnya lebih condong karena saya seorang hipnoterapis, ya kan, profesional hipnoterapis ya di sini, ya kan. Itu banyak manfaat yang bisa didapat dari ilmu ini. Seperti bisa membantu orang, ya kan, menyembuhkan orang di bidang mentalnya, gitu kan. Nah itu juga ada kesamaan dengan ilmu IKS yang memang ada penyembuhan di dalamnya. Iya, menyembuhkan. Jadi manfaatnya ini untuk teman-teman IKS saya menyarankan belajar hipnosis, ilmu hipnosis. Belajar juga lah. Itu pun kalau mau. Tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Namun kalau kita belajar kan kalau lebih paham itu lebih enak. Saya dulu ada bukunya sih. Gak tahu di pulang masih ada nggak? Iya. Bukunya ada saya. Yang tadi saya sudah yang hasil. Oh itu. Scan itu. Ya. Semoga pulang masih ada. Oke, jadi mungkin itu saja yang mau disampaikan ya. Ya, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan, Kakak. Oke, siap. Berarti kita sampai sini dulu ya kita ngobrolnya. Nanti ketemu lagi baru kita bahas Sri Kandi mungkin ya. Boleh Sri Kandi. IG-nya apa nih, Bang? IG-nya Nanpei Hojin 1980. Oke, nanti ditulis di sini lah. Nanti ditulisnya di sini. Oke, mungkin itu saja. TikToknya juga lah, Pak. Mungkin sekian. Saya hitung 1, 2, 3, kita salam Jinso ya. Oke. 1, 2, 3, salam Jinso. Oke, thank you. Kok salah? Ini kurang apa nih? Kurang kompak. Kurang kompak. Serahkan 1 sertifikat untuk saya. Tidak. Oke. Oke.